Shalom Believers, salam semangat pagi buat jemaat yang setia, para sahabat dan simpatisan di dalam Tuhan Yesus. Atas nama Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rasul Indonesia Berkat, kami mengucapkan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Minggu tanggal 21 Maret 2021. Saat ini kita memasuki masa Prapaskah minggu kelima, dan biarlah kita semua semakin meneladani kematian dan kebangkitan Kristus, dan biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap waktu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan dengan kuasa nama-Mu dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh firman-Mu. Jangan biarkan kami cakap mendengar firman-Mu, namun akhirnya berlalu, dan hati kami jauh dari-Mu. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, dan Kau ajar kami taat dan setia melakukan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Pimpin pula hamba-Mu Bapak Pendeta Horasia Haan untuk membagikan firman-Mu. Berkati bersama keluarga besar. Dan untuk seluruh penata layan juga Tuhan berkati, dan pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk jemaat Tuhan yang setia, Tuhan berkati dan lindungi bersama keluarga besar dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa sepakat menghardik dan mengusir dalam nama Tuhan Yesus segala yang jahat, kuasa setan yang berniat mengganggu jalannya ibadah online ini. Dan biarlah kami terus fokus kepada-Mu Tuhan. Akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap menyambut hadirat Tuhan katakan, Amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat. Hari ini kita mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik. Amin. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan,
Mari jemaat terkasih, kita bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal ku rindukan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
Ya, shalom Bapak Ibu. Kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah kami Allah yang hidup, yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami ada itu karena kemurahan Tuhan saja. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengar sabdamu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami lewat pemberitaan yang hamba sampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, langsung saja kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini.
Kembali saya katakan dengan tidak bosan-bosan, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, pastikan kita jadi orang yang berbahagia setiap hari dengan cara baca firman Tuhan. Firman Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Betul? Kemudian firman Tuhan ini mengingatkan kita akan kelakuan-kelakuan kita. Kemudian dia mendidik orang dalam kebenaran. Sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu sudah terkasih. Oleh sebab itu jangan pernah bosan-bosan ya. Amin. Oke, siap baca firman Tuhan setiap hari ya, supaya kita jadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu sudah terkasih, tema kita pada minggu ini adalah ketika cinta harus memilih. Sedikit romantis ya Bapak Ibu. Iya, banyak orang bilang dunia sekarang ini semakin edan. Kejahatannya semakin merajalela. Kemudian kita sekarang jarang menjumpai orang-orang jujur. Jarang menjumpai orang-orang yang baik. Jarang menjumpai orang-orang yang tulus. Betul ya? Saya tidak katakan bahwa pernyataan itu salah. Namun kalau saya pribadi melihat bahwa masih banyak orang-orang baik kok. Betul? Masih banyak cinta yang mengalir di dalam dunia ini. Bahkan kasih itu masih dinyatakan. Betul? Contoh, dan contohnya sangat banyak. Saya percaya kita pernah mendapat kiriman sesuatu barang dari teman ketika kita menerima barang itu. Loh, oh iya, terima kasih. Kemudian kita telepon, kita katakan terima kasih. Pasti ya, surprise gitu ya. Bahkan lewat telepon atau lewat kunjungan, para majelis masih suka datang kepada kita. Kemudian mereka sharing firman Tuhan, menguatkan para jemaat. Saya pikir itu adalah tindakan kasih. Saya pikir itu adalah tindakan cinta. Meskipun ada waktu yang dikorbankan, tidak sedikit uang yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan lebih daripada itu, saya percaya di antara kita yang menyaksikan program ini, saya percaya setiap hari kita berdoa untuk siapa saja, untuk teman, untuk jemaat, untuk keluarga, berharap orang-orang yang kita doakan itu semakin diberkati oleh Tuhan. Bukankah semuanya itu dasarnya adalah cinta? Bukankah semuanya itu dasarnya adalah kasih? Betul? Betul ya? Satu contoh sederhana yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Mana kira-kira lebih gampang? Mengasihi atau menyakiti? Lebih sederhananya lagi. Mana kira-kira lebih gampang? Memberi sesuatu dan memeluk, atau memukul orang dan memaki? Coba, lebih gampang mana? Kita ketemu orang di luar, itu, kemudian tiba-tiba kita pukul. Atau lebih gampang mana? Kita memberi sesuatu. Pasti lebih gampang untuk memberi sesuatu dan memeluknya, bukan? Harusnya seperti itulah aksi dari cinta yang sederhana itu. Meskipun sederhana, namun dia berdampak. Meskipun sederhana, namun dia berpengaruh. Sampai-sampai saking ia berpengaruh, Salomo di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, dia berkata bahwa cinta itu kuat seperti maut. Nampaknya sederhana, tapi bisa mempengaruhi isi dunia ini. Dia kuat seperti maut. Artinya apa? Bahwa cinta itu memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Orang bisa happy karena cinta, betul. Orang bisa tidak selera makan karena cinta, betul. Orang tidak mau kalau kuliah, kerja, ataupun sekolah karena cinta, betul. Atau sebaliknya, orang bisa memberikan apa saja karena cinta. Seperti yang saya katakan tadi. Kok tiba-tiba kita menerima pemberian orang, betul ya? Kok kita bisa
menerima sesuatu hal yang nggak nyangka. Itu adalah bukti cinta, itu adalah bukti kasih. Kenapa dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut? Iya, karena cinta itu memang tidak terkalahkan. Cinta itu tidak tertahan. Sekali kita jatuh cinta, nampaknya kita mau dekat-dekat saja dengan orang tersebut, betul? Makanya ada istilah cinta yang mula-mula. Dan harusnya cinta yang mula-mula ini kualitasnya sama sampai dengan akhir hidup kita. Ya dikatakan seperti maut, karena ia tidak terkalahkan dan tidak tertahan. Maut pun seperti itu. Kalau udah tiba waktunya, maka akan pergi juga. Nah, dan hal inilah yang terjadi dengan Abraham. Saking kuatnya cinta dia terhadap Tuhan, saking kuatnya cinta dia yang tidak tertahankan itu, meskipun permintaan Tuhan itu sangat sulit, nyatanya Abraham bisa melakukannya. Sekali lagi, maaf, inilah yang Abraham lakukan. Cinta yang tidak tertahan, cinta yang kuat itu, meskipun Tuhan meminta sesuatu yang tidak mungkin untuk seorang manusia, untuk seorang Abraham yang notabene ia sudah tunggu selama 25 tahun. Emang apa sih permintaan Abraham? Kita buka dari bacaan kita tadi itu. Dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kalau kita baca setelah semuanya itu, di situ ada kisah Abraham dengan Abimelekh. Kemudian perikop sebelumnya di mana Abraham akhirnya mengusir Ismail dan Hagar. Abraham tidak punya apa-apa lagi selain Sarah dan Ishak anaknya. Lalu Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ini dia permintaan Tuhan yang saya pikir sulit untuk dilakukan oleh setiap manusia. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Inilah permintaan Tuhan. Tetapi karena cinta yang kuat, tapi karena cinta yang tidak terkalahkan, karena cinta yang tidak terbendung, apa respon dari Abraham untuk melakukan perintah Tuhan itu? Saya baca. Setelah Tuhan berfirman, inilah respon Abraham dari ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Abraham mendapat perintah untuk ia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, harusnya ia malas-malasan dong bangun, betul? Tuhan yang masuk akal dong permintaannya. Tahu begitu kan aku nggak usir Ismail. Dia aja yang aku persembahkan, betul? Tuhan ini bercanda, 25 tahun loh Tuhan aku tunggu. Sekarang aku berumur 100 tahun lebih. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abraham karena cinta yang kuat tadi itu, karena cinta yang tidak terbendung tadi itu. Ia bangun pagi-pagi dan membuat persiapan. Artinya apa? Abraham semangat meresponi apa yang Tuhan minta. Meskipun permintaan itu sangat berat. Saya pikir Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah kisah yang sepanjang masa tidak ada duanya. Kenapa saya katakan begitu, sepanjang masa tidak ada duanya? Ya, karena belum ada orang yang mau mengorbankan anaknya untuk Tuhan, meskipun anaknya lebih dari 1. Betul? Iya kan? Anak 2 aja diminta 1, susah. Jangankan 2, anak mungkin 7, 8, kemudian Tuhan panggil 1. Kita masih tidak rela. Betul? Harusnya Abraham ada di titik itu. Tapi karena ia memiliki cinta, ia memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhan, Abraham melakukan itu. Kemudian apalagi respon Abraham? Ayat 5. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada kata kami. Padahal ia ke sana hendak mengorbankan Ishak.
sebagai korban bakaran. Ini kata-kata iman, walaupun nanti tindakan dia berbeda dari apa yang ia katakan kepada bujangnya. Saya lanjutkan ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu dalam perjalanan itu Ishak ngomong sama bapaknya, "Bapak, ya anakku, di sini kan udah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Masih sepadan dengan apa yang ia katakan terhadap bujangnya. Betul. Setelah mereka sampai ke bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, dengan yakin Abraham berkata, kami akan turun untuk mendapatkan kamu, katanya kepada bujangnya itu. Dan ketika Ishak bertanya di mana anak domba itu, nanti Tuhan yang akan menyediakannya. Tapi tetap ia melakukan perintah Tuhan. Ia harus mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Lalu Abraham menaikkan Ishak ke atas mezbah yang sudah disediakan, yang di bawahnya ada api. Abraham tidak berpikir untuk yang kedua kali. Ia letakkan Ishak di atas mezbah itu. Kemudian ia angkat pisau. Ini ceritanya pisau ya Bapak Ibu ya. Ia angkat pisau itu untuk menyembelih Ishak. Karena harus disembelih. Kemudian dipotong-potong untuk korban bakaran. Tidak mungkin utuh. Ia harus disembelih. Bagian lemaknya mana? Karena lemak itu dibakar buat bau-bauan, wangi-wangian buat Tuhan. Tapi karena ini korban bakaran, harus dibakar habis, tapi harus disembelih. Dan Abraham tahu itu. Makanya ia angkat pisau itu dan hendak menyembelih anaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang membuat kisah ini buat aku adalah kisah terbesar sepanjang masa, seperti yang saya katakan tadi, adalah bahwa pada masa itu Tuhan belum pernah berfirman akan sorga. Kalau Tuhan pernah berfirman, belum ya. Kalau Tuhan sudah pernah berfirman tentang sorga, mungkin Abraham akan berkata dan berpikir dua kali, oh iya ya nggak apa-apa, toh juga nanti ketemu di sorga. Lalu Abraham menyembelih anaknya. Ataupun Tuhan pernah berkata kepada Abraham atau berfirman kepada umatnya dengan mengatakan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Mungkin Abraham tidak perlu berpikir untuk kedua kalinya. Betul. Atau mungkin sudah ada contoh yang sudah melakukan hal ini, sehingga contoh itu bisa dijadikan acuan oleh Abraham untuk ia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Mungkin Abraham tidak akan berpikir dua kali untuk menyembelih anaknya. Tapi semua contoh itu belum pernah ada. Bahkan Tuhan belum pernah berfirman tentang surga. Tuhan belum pernah berfirman bagaimana kehidupan orang setelah kematian. Inilah yang membuat cerita ini menjadi cerita yang terbesar. Bukan sepanjang abad, tapi sepanjang masa. Abraham melakukan semua itu bukan karena Abraham tidak punya pilihan. Udah deh, mau nggak mau. Namun Abraham melakukan semua itu karena ungkapan ketaatannya kepada Tuhan. Ia taat karena ia memang mencintai Tuhan. Besar kan Bapak Ibu apa yang Abraham lakukan. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi karena ia mencintai Tuhan. Maka pilihan terbaik adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi cinta itu bukan cinta yang nanti Tuhan ganti dong. Enggak. Jika Tuhan berkenan, jika enggak. Sebagaimana cinta Tuhan kepada kita adalah cinta yang walaupun, betul ya, walaupun saya berdosa, Bapak Ibu berdosa, ya tetap terima kita. Dan Abraham taat. Dan sebagai ketaatan Abraham, sampai 2 kali Tuhan berfirman. Yang pertama,
ayat yang ayat yang ke-15 itu ayat yang kedua. Yang kedua dikatakan begini ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Betul ya? Dan kemudian ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan ini tujuan Abraham. Nah, itu mungkin katakanlah bonus dari Tuhan ya. Tapi tujuan Abraham adalah karena ia ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terbukti cinta Abraham kepada Tuhan bukan cinta yang abal-abal. Terbukti bahwa cinta Tuhan kepada Abraham, istilah sekarang, bukan cinta yang kaleng-kaleng. Cinta Abraham kepada Tuhan teruji bukan oleh waktu saja. Teruji ia bisa menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Kita kan pernah bernyanyi begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Betul ya? Tuhan senang dengar itu dari surga, saya percaya. Tuhan makin senang ketika kita berjanji. Janjinya seperti ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Oh iya, kata Tuhan. Tuhan makin senang ketika ada kata-kata selanjutnya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Betul kan? Harusnya seperti itulah. Proklamir yang kita nyanyikan tadi itu kita bisa lakukan, dan cinta kita itu tidak pernah tergerus oleh waktu. Dan saya pikir itu tidak hanya nyanyian belaka saja Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cinta itu masih bersemi antara kita dengan Tuhan? Betul? Apakah cinta itu masih hidup antara kita dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kalau ingat saja kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, ya kalau lagi ada waktu luang saja. Kalau cinta Tuhan kepada kita nggak usah ditanya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita merespon cinta Tuhan? Sehingga nyanyian yang kita nyanyikan tadi itu menjadi benar-benar ada, bahwa kita tetap cinta Tuhan. Saya mau katakan, pastikan cinta itu masih ada kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita cinta sih sama Tuhan, tapi aku masih cinta sama yang lain. Susah. Nggak salah Bapak Ibu punya jabatan, punya uang, punya ini, punya itu. Tapi jangan itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Betul? Abraham bisa melakukan banyak hal kok. Ia masih bisa berbisnis, ia masih bisa beternak, ia masih bisa memiliki banyak hal, mengerjakan banyak hal. Tetapi cintanya kepada Tuhan itu tidak pernah terhambat. Terbukti di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari sini sebenarnya cinta itu sudah terjadi. Di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar
dari kampungnya, dan tidak hanya keluar dari kampungnya, tetapi Abraham harus meninggalkan orang tuanya dan beberapa sanak saudaranya karena Lot keponakannya itu masih ikut dengan dia. Abraham mau keluar. Gimana Tuhan gak cinta? Kemudian makin cinta lagi Tuhan setelah Abraham mengorbankan Ishak. Makanya Tuhan 2 kali berfirman. Hebat ya. Saya hanya melihat bahwa Abraham fokus dengan Tuhan. Saya melihat bahwa Abraham itu walaupun kadang berbeda pendapat dengan istrinya Sarai, gitu, sampai-sampai ketika Tuhan berjanji untuk kesekian kalinya Sarai akan punya anak, Sarah sampai tertawa kan? Betul kan? Tapi Abraham tetap percaya. Walaupun Tuhan berkali-kali menyatakan janji itu, tapi tetap Abraham percaya. Dia hanya fokus dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, ketika cinta kepada Tuhan masih ada, saya percaya pilihan kita pasti pilihan yang terbaik. Amin. Pasti. Pilihan kita pasti pilihan yang tidak sembarangan. Pasti yang mempunyai nilai. Yuk, mari kita belajar seperti Abraham yang tidak segan-segan untuk memberikan apa yang paling ia tunggu-tunggu selama ini. Dan saya percaya ketika cinta itu masih ada, semua yang berharga mungkin bukan tidak berarti ya. Berarti. Tapi kalau itu untuk Tuhan, kenapa enggak? Kita pasti mau dan bisa melakukan semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Mengingatkan kami akan isi hati kami, kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Bagaimana kasih kami, cinta kami kepadamu ya Tuhan. Karena cinta itu, kasih kami itu sering tergerus, tidak hanya dengan waktu, tapi dengan berbagai masalah yang ada. Sehingga membuat kami ragu, akhirnya bertanya-tanya, masih ada nggak Tuhan? Dan hari ini kami diingatkan Tuhan, lewat firman-Mu oleh hamba-Mu Abraham, bahwa tindakan yang Abraham lakukan adalah tindakan yang begitu luar biasa. Ia tidak segan-segan untuk menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal itu. Padahal ia sudah tunggu lama ya Tuhan. Tapi karena cintanya kepada Tuhan melebihi dari segalanya, maka dengan cinta itu ia bisa memilih memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini pun cinta kami sedang diuji oleh waktu, diuji oleh masalah, diuji oleh apa saja untuk memurnikan bagaimana murninya cinta kami kepadamu ya Tuhan. Meskipun terkadang kami sering jatuh Tuhan, sering cinta itu samar-samar. Oleh sebab itu, biarlah kami bisa kuat, teguh, memiliki prinsip sebagaimana Abraham berprinsip bahwa semua itu datangnya dari Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan juga. Bapa yang baik, Tuhan tahu apa yang jemaat-Mu saat ini hadapi. Jangan sampai dengan berbagai masalah yang ada, cinta itu luntur. Cinta itu makin jauh dari cinta yang murni. Apalagi kami sering bernyanyi, kami mau cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti. Dan biarlah itu tetap kami lakukan dan kami wujud nyatakan ya Tuhan. Agar ketika ada pilihan yang harus kami lakukan, tentu semua pilihan itu pilihan yang berkenan kepada Tuhan dan yang menyukakan hati Tuhan. Berdoa untuk gereja kami saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati tim pelayanan kami yang ada.
Tuhan memberkati gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, untuk aktivitas yang ia lakukan saat ini. Perkuliahannya Tuhan berkati dia, memampukan dia, dan memberikan dia hikmat hingga ia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Berkati keluarga, Mbak Ai, dan Sarah juga Ayes. Apapun yang menjadi kerinduan hati keluarga ini, Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Yesus Ajab sebagai wakil gembala serta dengan hamba. Berkati dia dalam pekerjaannya, dimanapun Tuhan tempatkan sebagai alat Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan berkati. Berkati Bu Teli, berkati Winnie anaknya, berkati juga orang tua mertua, semua keluarga dari Pak Yesus Ajab. Tuhan yang memberkati. Hamba bersama dengan anak-anak, bahkan seluruh majelis yang ada, semua pengurus yang ada, Tuhan memberkati. Sampai kepada guru sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar dengan kesatuan hati kami bisa menggembalakan gereja ini dengan baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk apapun yang kami butuhkan saat ini, untuk apapun yang dibutuhkan oleh gerejamu, secara khusus untuk dana yang begitu besar yang kami butuhkan Tuhan. Karena masih besar service charge yang harus kami lunasi. Tapi kami berdoa Tuhan, kami tetap putus berharap, kami tak henti-hentinya berdoa kepadamu Tuhan. Sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati pemerintah yang ada. Tuhan memberkati jalannya roda perekonomian ya Tuhan. Agar di dalam menjalankan roda perekonomian, kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan Tuhan. Dan ekonomi berjalan, tapi kami tidak lupa untuk kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Bahkan kami bersyukur untuk beberapa hari belakangan ini, kalau kami melihat grafis begitu drastis turunnya orang-orang yang terpapar corona ya Tuhan. Terima kasih untuk usaha pemerintah yang sampai saat ini memberikan vaksin kepada masyarakat. Dan pada akhirnya nanti semua masyarakat yang layak divaksin, itu segera bisa ya Tuhan. Memang tidak gampang untuk menghadirkan vaksin ratusan juta. Tapi kami percaya Tuhan akan memakai pemerintah kami ini. Sehingga orang-orang yang sudah layak divaksin, tidak satupun yang tidak dapat ya Tuhan. Sehingga setelah kami semua divaksin, maka kami akan bisa hidup. Meskipun virus ini masih ada, tapi kami bisa kembali seperti kepada keadaan normal ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan acara ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang mereka harapkan butuhkan saat ini. Jika mereka dalam kesusahan akibat pandemi ini ya Tuhan, Tuhan bukalah jalan untuk apapun yang mereka bisa lakukan. Jika ada di antara mereka yang bersedih, Tuhan hibur. Yang sakit terus berseru kepada Tuhan memohon kesembuhan. Dan berikanlah kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan sampai ada yang berputus asa. Sebab itu hadirlah ya Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Doa kami, meteraikanlah firman Tuhan ini. Agar kami tetap memiliki cinta yang kuat kepada Tuhan. Cinta yang tidak tergerus dengan waktu. Cinta yang tidak tergerus dengan berbagai permasalahan yang datang kepada kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, para saksi Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama seluruh umat di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang setia, kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui ibadah online ini. Bagi yang tergerak ingin memberikan persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, kolekte, maupun yang ingin terus mendukung setiap aktivitas gereja, bisa melakukannya melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga mengajak untuk jemaat sekalian untuk terus memperhatikan pengumuman dalam Warta Sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersyukur pada Tuhan dengan
Ya, Bapak Ibu, kita tiba di akhir ibadah kita. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh majelis yang ada, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Kami juga berterima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Percayalah, ketika kita memberi dan pemberian kita itu jelas kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Jangan lupa setiap hari Rabu ada Facebook Live. Hari Rabu kemarin cukup memberkati bahwa Tuhan kita itu benar-benar adalah gembala yang baik. Jangan lupa ya, tetap ikuti Facebook Live setiap hari Rabu malam jam 7:30. Kemudian Jumat malam juga, setiap Jumat malam kita ada doa malam. Mari Bapak Ibu, kita tidak terlibat dalam doa, nggak apa-apa kok, kita bisa nitip doa, doakan ini itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah setelah ini akan ada Aba Berkat. Jadi anak-anak jangan kemana-mana, akan ada kelas Aba Berkat, oke? Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, kembali dalam hidupmu sehari-hari. Tetap cintai Tuhan sebagaimana Tuhan mencintai kita. Pulanglah, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.